yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya. Sungguh baik Kau bagiku, Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau
menjadikan hidupku berarti. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah streaming kita. Kita percaya bahwa Tuhan siap melawat saya dan saudara dimanapun kita berada, Roh Kudus juga berada. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya yang kudus. Mari kita mau menyembah Tuhan, mengagumi akan kuasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kami kagum akan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari buka hatimu, saudara, katakan bersama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan akan ada lawatan besar melanda setiap kami. Walaupun kami melalui ibadah streaming, jarak dan tempat Tuhan tidak akan membatasi kuasa-Mu dinyatakan. Hari ini Tuhan Kau menjamah setiap kami. Hari ini Tuhan Engkau melawat setiap kami. Tuhan melalui Tuhan, ibadah streaming ini Tuhan, kami rindu setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan, nama Tuhan dipermuliakan, awan kemuliaan Tuhan menjamah dan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian dan penyembahan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang tawar hati Tuhan berikan roh yang menyala kembali. Terima kasih Bapa, urapi kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani, dan urapi semua kami semua umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat Maharta yang luar biasa. Terus kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau serukan namanya yang ajaib. Dia Yesus Allah yang luar biasa. Haleluya, mari bersama-sama bertepuk tangan, bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya, diatakan tergoyahkan, diatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita bersuka cita bersama Tuhan kita. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia tak akan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Katakan Dia hidup. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Yesus nama di atas segala nama. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Bersama-sama kita katakan, serukan namanya yang ajaib di dalam Tuhan. 1, 2, yes. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Lebih katakan, serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, mulia, Yesus nama di atas. Sekali katakan, serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Katakan dengan iman, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama.
sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita yang ajaib. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan setiap kita dan kita boleh semakin hidup dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengucap syukur dalam tiap perkara. Ku memuji Tuhan di setiap waktu. Pujilah namanya, hai segala yang bernafas. Pujilah namanya untuk selamanya. Ajarlah Tuhan aku mengucap syukur dalam segala perkara, dan bentuklah hatiku, pimpin langkahku di dalam rencanamu, biar hidupku menyenangkanmu. Haleluya Tuhan. Inilah kami Tuhan, ajar kami Tuhan senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ku mau mengucap syukur dalam tiap perkara. Ku memuji Tuhan di setiap waktu. Pujilah namanya, hai segala yang bernafas. Pujilah namanya untuk selamanya. Ajarlah Tuhan aku mengucap syukur dalam segala perkara, dan bentuklah Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta John Max Titalei pada ibadah di minggu terakhir di bulan Mei ini. Saya berharap semua berada dalam keadaan yang baik. Ya saudara-saudara, Tuhan taruh sesuatu di dalam hati saya untuk mari kita sama-sama dengar, mari kita sama-sama renungkan. Karena saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini adalah sangat penting
untuk apa yang bisa kita kerjakan dan kita persiapkan ke depan. Sebelum kita dengar firman Tuhan ini, mari saya ajak saudara-saudara kita tundukkan kepala, minta hikmat, minta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat perlindungan Tuhan selama seminggu yang telah berlalu. Tuhan pelihara hidup kami dengan sempurna. Dan hari ini Tuhan kami mempersembahkan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Sekaligus Tuhan, kembali lagi kami mau dituntun, diajar, diingatkan, agar kami terus berjalan bukan dengan agenda-agenda kami sendiri, tapi dengan agendanya Tuhan dalam hidup kami. Urapan Allah turun atas setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah kami. Di kamar, di ruang kerja, di ruang tamu, dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Urapi hamba-Mu, jadikan berkat dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-37, mulai dari ayat yang pertama. Saya akan baca beberapa ayat, tidak akan semuanya saya akan bacakan. Yehezkiel pasal yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup kepadamu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberi engkau nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat yang ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema, mari peka dan bernubuatlah. Apakah saudara berpikir, apakah saya bisa bernubuat? Nanti kita lihat bagaimana panggilan Tuhan terhadap orang percaya di akhir zaman ini. Peka dan bernubuatlah. Saudara-saudara, kenapa saudara perlu peka? Yang pertama-tama, saudara harus peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, alangkah lebih baik kalau aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, naik ke sorga, maka Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Saudara, ketika Roh Kudus datang kepadamu, dikatakan, Ia akan menolong kamu, Ia akan memimpin kamu, Ia akan menuntun kamu, Ia akan menyadarkan banyak orang akan keberadaan dosa, akan penghakiman. Ya, saudara-saudara, Dia akan menyadarkan orang dan supaya orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, supaya orang memiliki pengharapan yang baru. Jadi Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki potensi yang kuat untuk menjadi partnernya Tuhan di bumi ini. Dan berhadapan dengan apa? Dengan tulang-tulang kering. Saudara-saudara, tulang kering itu berbicara tentang orang-orang Israel menurut penglihatan Yehezkiel. Orang-orang Israel yang seperti apa? Dikatakan gini, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap.
kami sudah hilang. Saudara-saudara, mari kita peka apa yang dimaksud Tuhan di balik fenomena yang hari-hari ini sedang terjadi. Saudara-saudara, sudah 1 tahun lebih, saudara-saudara, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia dilanda dengan pandemi virus COVID-19. Kita semua sudah tahu, bahkan beberapa mereka sudah bosan, sudah lelah menjalani rutinitas dengan protokol kesehatan, dengan keadaan yang ada. Tapi saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara-saudara peka terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini kepada dunia ini, terutama apa yang Tuhan ingin saudara dan saya sebagai orang percaya lakukan terhadap begitu banyak orang-orang yang bisa saja masuk di dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Tuhan sebagai tulang-tulang kering. Matius 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan begini. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Lalu Tuhan berkata begini, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Jadi artinya saudara-saudara, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan bukan cuma keadaan fenomena-fenomena alam ini kita tahu, tapi lebih daripada itu saudara-saudara, bahwa tanda-tanda zaman. Apa sih yang dimaksudkan dengan tanda zaman? Itu berkaitan dengan planningnya Tuhan, rencananya Tuhan. Terutama saudara-saudara tentang rencananya yang akan datang kembali. Berapa banyak Bapak Ibu saudara-saudara engkau peduli dengan ini? Hai orang-orang tua, para pria, para wanita, orang-orang muda. Berapa banyak saudara-saudara, saudara peduli dengan fenomena yang sedang terjadi? Apakah saudara berpikir dan easy going saja, saudara-saudara, saudara cuek, saudara tidak mau peduli? Sedangkan Tuhan menyuruh kita untuk apa? Peka terhadap apa? Tanda zaman. Peka terhadap waktunya Tuhan. Peka terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan di akhir zaman ini. Nah saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel, ini bukan cuma berbicara tentang kembalinya orang Israel, ya saudara-saudara, ke tanah airnya, dan itu sudah digenapi. Tapi ini lebih luas lagi. Ini sedang berbicara tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk apa? Untuk kedatangannya yang kedua kali. Salah satunya saudara-saudara adalah penderitaan, kesulitan terjadi. Saudara pernah dengar seri khotbah saya atau khotbah-khotbah yang saya sampaikan? Saya pernah bawakan saudara-saudara. Nanti gereja Tuhan akan diangkat. Ketika gereja Tuhan diangkat, maka saudara-saudara, dunia ini akan menjadi masa yang merupakan masa teror yang paling mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahasa kitab Matius berkata bahwa kesusahan besar yang terjadi setelah gereja diangkat itu tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Bahkan saudara-saudara, kebinasan yang terjadi pada zaman Nuh oleh karena air bah yang menewaskan seluruh penduduk dunia, itu kan mengerikan. Seluruh penduduk dunia mati. Saudara-saudara, bahkan itu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang akan terjadi kelak. Alkitab berkata kalau masanya tidak dipersingkat, ya saudara-saudara, maka seluruh penduduk dunia ini akan mati. Sekarang ini saudara-saudara, kita sedang melihat bagaimana pandemi ini menewaskan begitu banyak orang. Melanda lebih dari 200 juta orang, saudara, kurang lebih. Coba yang terpapar. Itu yang terdeteksi, belum lagi yang tidak terdeteksi. Saudara-saudara, maka kalau saudara melihat bagaimana pandemi ini bisa melanda seluruh dunia, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ketika gereja Tuhan diangkat, saudara-saudara, maka akan terjadi teror yang begitu mengerikan. Ya saudara-saudara, ini bukan cuma ratusan juta, ini bisa miliaran orang terpapar. Dan kematian bisa saja begitu banyak, seperti apa yang dinubuatkan. Jadi maksud saya saudara-saudara, saudara dan saya sedang berada di masa-masa dunia sedang menuju ke titik
di mana penderitaan yang begitu besar terjadi. Jadi kalau saudara lihat fenomena kesulitan di mana-mana, saudara-saudara, maka kita sedang menuju ke titik itu. Tulang-tulang kering ada begitu banyak di mana-mana. Ya, saudara-saudara, di seluruh penduduk, di pelosok-pelosok dunia, begitu banyak orang sedang putus asa, sedang depresi, perceraian meningkat, saudara-saudara. Penyakit, ya, kelaparan, saudara-saudara, sedang meningkat. Resesi ekonomi yang memberi dampak domino terhadap kesulitan-kesulitan begitu banyak meningkat. Orang-orang frustrasi, orang-orang depresi, orang-orang bunuh diri, orang-orang skeptis, semua ada di mana-mana, saudara-saudara. Memang saya tidak mengatakan bahwa ada orang-orang yang akhirnya udah betul-betul seluruh dunia kehilangan pekerjaan. Tapi kalau saudara-saudara, kalau di rata-rata semua sedang mengalami kesulitan. Dan inilah yang saya mau maksudkan, saudara-saudara. Orang-orang akhirnya kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan jati diri, kehilangan misinya untuk berjalan menurut panggilan Allah. Ini adalah tulang-tulang kering. Berapa banyak saudara-saudara peka? Tuhan menempatkan saudara di satu tempat seperti Yeskil ditempatkan. Berapa banyak saudara peka akan hal ini? Atau saudara tidak mau peduli? Baru saja saudara-saudara seminggu yang lalu kita merayakan Pentakosta. Saudara mungkin begitu banyak mengalami pengurapan baptisan Roh Kudus. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara punya pengalaman ini. Mungkin 15 tahun yang lalu, atau mungkin lebih. Atau mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Berapa banyak di antara saudara peka, saudara dikasih satu potensi untuk peka. Roh Kudus sedang membawa saudara ke satu tempat di mana tulang-tulang kering berserakan. Bapak Ibu ingat, kekristenan itu bukan cuma ritual. Kekristenan itu bukan cuma jati diri di dalam kartu tanda pengenal kita. Kekristenan bahkan bukan ritual ketika kita mulai berada di dalam sebuah rumah ibadah. Kekristenan itu adalah sebuah proses pertumbuhan untuk menjadi seperti Kristus. Ingat saudara-saudara, berulang-ulang kali saya ingatkan bahwa kalau saudara mau lihat dia jadi Kristen sejati atau bukan, itu adalah ketika kita melihat ada tanda-tanda menjadi seperti Kristus dalam hidupnya. Kekristenan itu seperti Kristus. Kekristenan itu artinya memiliki karakter seperti Kristus dan memiliki keberdampakan. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara semakin lama menjadi seperti Kristus? Salah satunya saudara-saudara adalah apakah saudara semakin lama semakin berdampak atau semakin lama semakin tidak peduli? Seperti apa gaya hidup Yesus menurut saudara? Yesus itu betul-betul memahami dan menghidupi misinya. Sejak umur 12 tahun, ia berkata begini, aku harus mengerjakan urusan Bapakku. Umur 12 tahun, masih sangat muda. Kalau sekarang tuh ya kelas 6 SD, saudara-saudara. Kelas 6 SD, dia sudah bisa berkata, aku harus mengerjakan urusan Bapakku. Sampai apa? Sampai di atas kayu salib. Kata-kata yang terakhir yang keluar dari mulut Yesus apa? It's finished. Sudah selesai. Sejak SD, saudara-saudara, sampai akhirnya dia mati di kayu salib, dia mengerjakan urusan Bapaknya. Apa urusan Bapaknya? Kalau saudara baca di dalam kitab Lukas pasal yang keempat, dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Bapa mengurapi aku. Kita mengalami pengurapan. Untuk ngapain? Untuk menyampaikan kabar baik. Saudara-saudara, di luar sana kabar begitu buruk. Ada kabar-kabar baik yang perlu didengar oleh keluarga-keluarga yang di ujung tanduk dan mau bercerai. Ada kabar baik seharusnya diterima oleh orang-orang yang sakit dan di ujungnya hampir meninggal. Seharusnya ada kabar baik untuk anak-anak muda yang frustrasi, yang dikecewakan oleh pasangannya, yang ditipu oleh pasangannya. Ada kabar baik yang seharusnya diterima oleh para wanita-wanita yang mungkin suaminya tidak setia, yang mungkin suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ada kabar baik seharusnya untuk mertua-mertua yang mungkin memiliki mantu yang tidak mau peduli. Ada kabar baik untuk opa dan oma yang mungkin kesepian. Harusnya ada kabar baik untuk orang-orang muda. Saudara-saudara, kabar baik itu tidak diterima oleh
tidak datang dari dunia ini. Dunia ini mengecewakan. Kabar baik itu datangnya dari Tuhan yang memegang segala kendali. Yesus datang diurapi untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Untuk apa? Untuk melepaskan orang-orang yang terikat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudara perhatikan begitu banyak tulang-tulang kering adalah orang-orang yang terikat. Terikat dengan masa lalu yang keras. Terikat dengan trauma-trauma masa lalu yang memalukan. Terikat dengan perjudian, terikat dengan pornografi, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan hobi sehingga meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Terikat dengan begitu banyak hal. Yesus apa lagi? Datang untuk apa? Menyembuhkan orang. Begitu banyak orang-orang sakit. Orang sakit bukan cuma secara fisik. Walaupun secara fisik lihat seluruh dunia sedang dilanda sakit penyakit. Tapi sakit ini juga bicara tentang sakit jiwa. Saudara-saudara, ada orang-orang yang begitu udah stres, depresi, akhirnya mau bunuh diri. Karena apa, saudara-saudara? Karena udah putus asa. Ada orang-orang, saudara-saudara, yang akhirnya terluka di mana-mana. Nah, saudara-saudara, saudara sedang dibawa Tuhan untuk mempersiapkan satu generasi yang layak untuk Tuhan. Dan generasi itu adalah generasi seperti yang Yehezkiel lihat, yaitu tulang-tulang kering. Nah, saudara-saudara, saudara dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Kekristenan adalah proses untuk terus-menerus meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Inilah yang Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Sama seperti Bapa mengutus aku. Sama artinya, kata sama ini, saudara juga dipanggil. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang muda dimanapun kau berada yang sedang mengikuti ibadah ini. Sama seperti Bapa utus Yesus. Demikian juga aku mengutus kamu. Kemana? Ke satu lembah di mana begitu banyak tulang-tulang kering. Jangan diam, jangan skeptis. Karena ada masanya nanti Tuhan akan datang. Dan dia mencari partnernya. Yang apa? Yang melakukan pekerjaan Bapa. Saudara-saudara, Yohanes pasal yang ke-9, saya ajak saudara-saudara baca. Yohanes pasal yang ke-9. Supaya kita jangan sampai lupa. Yohanes 9 ayat yang ke-4. Dikatakan begini. Kita harus, Tuhan Yesus menggunakan kata kita. Artinya saudara-saudara, dia dan murid-muridnya. Saudara murid Tuhan kan? Kita adalah murid-murid Yesus. Dikatakan kita harus, bukan dihimbau. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan saudara yang lagi santai, saudara yang mulai kehilangan visi, saudara yang mulai lemah, saudara yang tidak tahu harus berbuat apa, saudara yang terjebak kepada rutinitas pekerjaan karena saudara harus bekerja untuk menghidupi masa-masa sulit. Dengar nih, saya ingin ingatkan lagi, kekristenan bukan sekedar rutinitas yang saudara harus kerjakan, saudara harus kerja setiap hari mencukupi kebutuhan. Yes, itu. Tapi saudara tidak pernah boleh lupa, karena Alkitab berkata, kita ini adalah utusannya Kristus. We are the messenger of Christ. We are the representative of Christ. Di mana saudara-saudara? Di lingkungan kita. Dimanapun saudara berada, kita adalah perwujudan Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Kristus. Makanya saudara-saudara, seperti tema renungan pada siang hari ini. Peka, mari peka. Ingat itu Tuhan Yesus katakan. Tanda alam kau tahu, tanda zaman kau tidak. Artinya Tuhan suruh kita ini peka dengan apa yang sedang Tuhan lakukan. Kalau saudara mulai kehilangan visi, kau malas-malasan, kau tidak tahu apa yang harus kau kerjakan. Ini waktunya untuk bangkit. Untuk apa saudara-saudara? Untuk melepaskan nubuatan, kabar baik. Ya saudara-saudara, apa saudara-saudara? Ini, kalau saudara baca Yehezkiel 37 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu
akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bertanya, apa Pak isi nubuatan? Ini isi nubuatan adalah menyediakan apa yang perlu bagi sebuah pemulihan terhadap tulang-tulang kering. Jadi sekali lagi, isi nubuatan adalah menyediakan apa yang perlu bagi sebuah kehidupan. Bagi orang-orang yang putus asa, bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang buta, bagi orang-orang yang terikat. Bagaimana mereka menerima pemulihan? Saudara perlu melepaskan nubuatan ini. Supaya apa? Bukan saja mereka pulih, tapi mereka kembali kepada Allah dan mengenal Allah. 1 Korintus 14 dikatakan begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama apa? Karunia bernubuat. Jadi ketika kita dibaptis Roh Kudus, diurapi saudara-saudara, memang Tuhan memberikan begitu banyak karunia-karunia masing-masing. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan terutama karunia bernubuat. Kenapa saudara-saudara? Terutama karunia bernubuat. Apakah kita bisa melakukannya atau kita bisa mendapatkannya? Iya. Kenapa? Karena firman Tuhan yang ingin. Saudara boleh memiliki karunia hikmat, saudara boleh memiliki karunia mujizat, saudara boleh memiliki karunia berbahasa roh, saudara boleh memiliki karunia menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Tapi terutama ada plusnya. Hari-hari ini Tuhan menginginkan saudara punya karunia bernubuat. Seperti apa saudara-saudara? Apakah sulit? Saya akan membimbing saudara supaya saudara mengerti bahwa ternyata karunia ini bukanlah sesuatu hal yang sesulit apa yang kita duga. Memang karunia datangnya dari Tuhan. Tapi saya percaya ketika Tuhan mau memberikannya dengan cuma-cuma, kita bisa mendapatkannya juga. Saudara dikatakan, siapa yang berkata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Tetapi sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Perhatikan ayat yang ketiga. Tapi siapa yang bernubuat, lihat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, ia menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saudara-saudara lihat. Jadi ternyata isi nubuatan yang menyediakan apa yang perlu bagi sebuah kehidupan dari kematian. Bagi sebuah pemulihan dari keberantakan, dari kehancuran. Saudara-saudara, dikatakan isi perkataan nubuatan itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menasehati, kata-kata yang menghibur. Inilah yang sedang dinantikan oleh jutaan orang, atau paling tidak orang-orang yang digiring Tuhan ada di antara saudara, dan ternyata mereka adalah tulang-tulang kering. Saudara-saudara, perhatikan beberapa ayat di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti sebuah apel emas dipenggan perak. Saudara-saudara. Jadi kadang-kadang ketika kita mulai mendengarkan orang, ya, ada banyak orang terlalu banyak ngomong ya, tapi kosong saja. Ya, pepesan kosong. Tapi ada kata-kata yang sebenarnya ketika kita betul-betul tepat sasaran, dan orang pada waktu itu membutuhkan dorongan, itu Alkitab berkata seperti sebuah apel emas dipinggan perak. Amsal 15 dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kadang-kadang saudara-saudara, hal-hal ini kita bisa lakukan, dan itu bisa menyembuhkan orang. Dikatakan gini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Jadi saudara-saudara, perlu kita perhatikan. Inilah yang sedang dinanti-nantikan oleh begitu banyak orang. Nah, hindarilah perkataan-perkataan yang mematikan. Apa itu saudara-saudara? Ya, perkataan-perkataan yang tajam. Hanya cuma ngeritik, hanya untuk mempersalahkan orang, ya, perkataan-perkataan yang menghakimi tanpa solusi, perkataan yang menjatuhkan. Saudara-saudara, hari-hari ini orang
ketika mendengarkan seperti ini, saudara-saudara, orang yang putus asa mungkin akan bertambah parah. Orang yang depresi, stres akan bertambah parah. Perkataan-perkataan yang menyepelekan, ya terlalu cepat menyimpulkan, memotong pembicaraan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan ingin saudara-saudara melepaskan karunia nubuatan. Karunia nubuatan seperti apa? Sederhana, saudara-saudara. Ketika saudara memakai perkataan-perkataan Kristus, ayat-ayat Alkitab yang apa? Yang menghibur orang. Dan ketika saudara berbicara kepada orang-orang yang sakit, saudara menghibur, ada pengharapan buat orang yang sakit. Ketika ada orang-orang yang terluka, sulit mengampuni, saudara melepaskan, ada pengampunan, ada pemulihan. Saudara dengar, inilah yang sedang dibutuhkan. Orang-orang yang terjebak kepada skeptis, ya saudara-saudara, rasa-rasa tidak mau peduli lagi, kecewa terhadap keadaan, kecewa terhadap kebijakan, kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap rekan. Saudara-saudara, mereka membutuhkan dorongan. Berapa banyak di antara saudara-saudara, saudara hari-hari ini kehilangan kepekaan. Saudara dituntun oleh Tuhan kepada orang yang kelihatannya senyum, padahal mereka sebenarnya sedang terjebak kepada sebuah rutinitas. Hati mereka bisa saja hampa dan kosong. Senyum itu cuma kamuflase, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sedang putus asa. Bapak Ibu saudara-saudara, mereka membutuhkan saudara. Lepaskan karunia nubuatan. Mereka perlu dibangkitkan, mereka perlu dikuatkan. Kuatkanlah oma, opa mungkin yang sedang kesepian, sedang merasa bahwa mereka tidak dihargai. Kuatkan mereka. Oh, Tuhan bisa memakai mereka, Tuhan bisa terus mengurapi mereka. Kuatkan orang-orang muda. Beberapa mereka mungkin orang yang putus asa karena mereka sudah merasa bahwa mereka punya kelemahan terlalu banyak, sering jatuh di dalam dosa. Mereka butuh kabar baik. Kuatkan orang-orang yang mungkin tertindas, istri-istri yang kecewa terhadap pasangannya, wanita-wanita yang kecewa terhadap pasangannya, atau sebaliknya. Bapak Ibu saudara-saudara, hari-hari ini dunia sedang membutuhkan satu kekuatan yang dapat membangkitkan, yang dapat memulihkan tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering ini bisa saja adalah anggota keluarga saudara. Saya challenge saudara-saudara, sebagai wakilnya Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya challenge kepada saudara-saudara, berapa banyak saudara peka? Tuhan menyuruh saudara, so kau peka, so dengar suara Roh Kudus ini untuk melepaskan nubuatan. Atau, Bapak Ibu saudara-saudara, tulang-tulang kering itu adalah saudara sendiri. Kalau ini, saudara-saudara, saya mau melepaskan nubuatan. Mari bangkit. Jangan keraskan hati saudara. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, kalau saudara ada tulang kering, mari buka hati. Izinkan Tuhan memulihkan saudara kembali. Izinkan Tuhan membuat saudara bergairah kembali. Hidup ini tidak ada artinya, kecuali saudara berdampak buat banyak orang. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, hari ini Tuhan berbicara secara khusus untuk saudara. Saudara masuk di satu momen di mana dunia akan segera berakhir. Saya challenge saudara-saudara, jangan diam, jangan skeptis, jangan tidak peduli, tapi berkobar-kobarlah, menyala-nyala kembali. Dimanapun saudara ditempatkan, setiap perbuatan, perkataan yang menarik begitu banyak orang kembali pulih, itu akan sangat berarti untuk kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara, mari tundukkan kepala. Mari semua izinkan Tuhan menjamah saudara. Siapapun saudara, kau yang ada di kamar, yang di ruang tamu, yang di ruang kerja, saudara-saudara, dimanapun saudara berada sendiri, berdua, atau sama keluarga. Kalau engkau dengar firman Tuhan pada siang hari ini, dan kau merasa Tuhan secara khusus berbicara buat saudara, dan engkau masih punya kepekaan. Ya, bukan cuma tanda mau hujan atau panas, ya kau tahu, tapi engkau peka. Ini tanda zaman. Kalau engkau orangnya itu dan berkata, hari ini firman Tuhan buat saya, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Siapa di antara saudara-saudara merasa bahwa engkau adalah tulang kering, engkau putus asa, engkau depresi, engkau khawatir, ya, engkau diliputi kecemasan oleh karena mungkin engkau adalah orang yang sedang sakit, engkau yang terluka, engkau khawatir akan masa depanmu, engkau khawatir akan pasangan hidupmu, engkau khawatir akan keluargamu, akan masa depan anak-anakmu. Kalau engkau itu orangnya,
Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang hari ini dengar firman-Mu, mengikuti ibadah, dan merasa bahwa ini firman buat mereka Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Kalau mereka adalah tulang-tulang kering, aku berkata kepadamu, Tuhan mengasihimu. Selalu ada kesempatan buat engkau. Ketika engkau membuka hati dan menerima kepenuhan Roh Kudus kembali. Ketika engkau mau bertobat, ketika engkau mau berpaling lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan jalanmu dalam nama Yesus. Selalu ada pengharapan buat orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Selalu ada pemulihan buat setiap orang yang menyerahkan hidupnya, memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kiranya kemurahan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan ibadah yang luar biasa yang membangkitkan iman kita, yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa untuk membangkitkan setiap tulang-tulang yang sudah kering. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita akan bersama-sama ibadah onsite minggu depan. Jadi minggu depan adalah ibadah kembali kita bersama-sama di gedung gereja. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan pengumuman yang satu ini karena sangat penting. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat dan semua yang menyaksikan tayangan streaming ini, bila rindu bersama-sama beribadah onsite di dalam bangunan gereja GBI Pondok Maharta, wajib mendaftarkan diri. Kita akan mendaftarkan diri melalui Google Form yang akan di-share di setiap grup GBI Pondok Maharta. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak masuk grup, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi saya agar dapat dimasukkan di setiap grup. Atau Bapak Ibu dapat melihat di dalam e-warta, yaitu grup e-warta, untuk melihat link di mana akan di-share Google Form untuk pendaftaran. Karena pendaftaran ini sangat penting agar kami semua pengurus dapat mempersiapkan bangku agar kita tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu social distance. Minggu depan kita akan beribadah perjamuan kudus. Jadi minggu depan adalah minggu di mana sangat penting kita kembali onsite dan perjamuan kudus bersama-sama. Bapak Ibu, minggu depan kita akan beribadah tanggal 6 Juni 2021 pada pukul 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale sebagai gembala kita. Mari siapkan hatimu dan pastikan Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kita kembali beribadah bersama-sama. Shalom seluruh rekan-rekan dan seluruh generasinya Tuhan. Kembali diundang bersama-sama untuk mengikuti ibadah Teens dan Youth GBI Pondok Maharta yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2021 pada pukul 7 malam. Dan ibadah youth ini akan diadakan onsite di gereja. Seluruh anak-anak muda, pastikan untuk hadir dan nikmati berkat-berkat Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang bersama-sama untuk kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan dalam ibadah doa malam yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2021 pada pukul 7:30 malam. Dan kita masih berjumpa dalam meeting Zoom. Jumat depan kita akan bersama-sama berdoa, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Dengan pemimpin pujian, Ibu Dewi, dan kita akan dipandu bersama-sama admin Zoom oleh Saudara Stanley. Dan kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Doa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dedi Kurniawan.
Dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Ibu Rosalina. Mari saudara, kita bersama-sama merendahkan hati, kita tersungkur di hadapan Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan happy birthday kepada setiap saudara, Bapak, Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Biar semakin setia dan semakin mengasihi Tuhan. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami juga bersukacita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu depan. Dan biarlah tetap semakin setia bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun. Bapak Ibu Saudara, demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, pakai masker, dan di gereja kita akan memakai protokol kesehatan. Dan saya pamit undur diri, berjumpa lagi dengan saya. Dan Tuhan Yesus memberkati.